Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Sukacita Tuhan turun atas hati, hidup kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu kiranya pagi hari ini menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Biarlah kita mulai hari ini dengan pengharapan kepada Tuhan, dengan mengandalkan Dia tentunya. Dan kita akan kembali belajar bahwa dasar daripada rumah Tuhan, dasar daripada kepengikutan kita, dasar gereja dan jemaat adalah pewahyuan. Yesus adalah Tuhan, Mesias. Seperti yang dikatakan oleh Petrus kepada Yesus ketika Yesus bertanya, menurut katamu siapa aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus, bukan kamu yang ngomong ini, tetapi roh Bapakku yang berbicara. Dan di atas pewahyuan Yesus Tuhan disamakan dengan batu karang. Dan aku akan membangun jemaatku yang alam maut tidak bisa menguasai. Karena itu hari ini ada sebuah nubuatan yang kita harus perhatikan. Salah satu tanda akhir zaman ketika dia bicara di Matius 24 tentang tanda-tanda kesudahan alam. Sebelum kedatangannya, salah satu yang akan muncul adalah penyesatan. Dalam Matius 24 ayat 23 dan 24, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ayat ini mengatakan bahwa akan muncul Mesias, Tuhan yang menyerupai Yesus. Karena itu ketika ada orang-orang berkata, Tuhan Yesus, dia berkata, mengapa kau panggil aku Tuhan dan kau tidak melakukan? Jadi pertanyaan saya adalah, kalau saudara mengikut Yesus, menjadikan dia Tuhan, mengatakan dia Tuhan, ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu adalah taat. Jadi kalau ada orang Kristen tidak taat, sebenarnya Mesias yang mana? Tuhan yang mana yang saudara ikutin? Karena ketika kita mengikuti Yesus dan berkata dia Tuhan kita, kurios, penguasa tunggal, maka kita konsekuensinya adalah taat. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Jadi kalau kita memberontak keluar dari ketaatan kita, seperti yang sudah kita pelajari bahwa pemberontakan itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ketidaktaatan seperti yang Saul lakukan itu sama dengan penyembahan berhala, sama dengan dosa bertenung, itu sama dengan kedegilan. Dan karena itu karena Saul menolak firman Tuhan, dia ditolak jadi raja. Karena itu saudara sedang mengikuti Yesus yang mana? Jangan percaya loh, nanti ada Yesus di padang, ada di bait Allah, ada di sini, ada di sini. Jadi sederhana sekali kalau kita mengikuti Yesus yang benar, konsekuensinya, akibatnya adalah kita pasti akan berjalan di dalam ketaatan. Jadi tindakan kita, kepengikutan kita harus berdasarkan ketaatan. Jadi melakukan apa yang kelihatan baik, pekerjaan Tuhan, kalau didasari oleh ketidaktaatan, itu sama saja saudaraku dengan apa? Dengan apa yang Saul lakukan. Jadi kalau kita tidak mendasari dengan sebuah ketaatan, apa yang kita lakukan itu adalah kejahatan. Dan contohnya adalah Saul, dia berpikir lemak, lembu jantan, domba-domba yang besar baik, ya Tuhan udah suruh tumpas, tapi dia ambil, dia sembunyikan. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan ketaatan kepada Tuhan adalah kejahatan, dan itu berakibat fatal dalam hidup kita ke depan, hidup Saul. Dan seandainya pemberontakan atau ketidaktaatan bukan masalah yang besar, saya mau katakan Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib, saudara-saudaraku, akibat pemberontakan manusia. Salah satu alasan mengapa Yesus mati di kayu salib dengan penderitaan yang begitu hebat itu adalah karena akibat pemberontakan yang manusia lakukan. Jadi demi menebus pemberontakan kita yang membawa kepada api neraka, Yesus harus mati tersalib dengan penderitaan yang begitu luar biasa sekali. Bahkan ketika saudara tahu dia begitu ketakutan di Taman Getsemani sampai keringatnya berubah menjadi darah. Dalam Yesaya 53 ayat 5, lihat, kalau tidak fatal, maka dia nggak perlu mati, tetapi dia tertikam oleh apa? Pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu lihat, karena pemberontakan kita, dia diremukkan. Ya, dan pemberontakan itu sama dengan kejahatan. Jadi akibat pemberontakan kita, karena itu jangan main-main saudaraku dengan ketidaktaatan. Manusia selalu melihat apa yang kelihatan, tetapi Allah selalu melihat hati, dan Allah mencarinya dari hidup kita. Terkadang untuk membuat kita menjadi pribadi yang berkenan, menyenangkan di hatinya, dia harus membuang semua hal dalam hidup kita. Terlebih hal-hal yang membelokkan hati kita dari Tuhan. Semua sukses, pangkat, kedudukan, uang, kebanggaan, pelayanan, semua kenikmatan dunia, apa saja yang menghalangi kita untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, hati yang taat, Allah perlu hancurkan. Demi apa? Supaya mata kita terbuka sampai kita melihat. Melihat apa? Kemuliaan Allah itu jauh lebih penting. Karena itu di dalam Lukas pasal 3 ayat 4-6, Yesaya 40 ayat 3-5, saudara, di situ dikatakan bahwa cerita tentang suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan berbukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat apa? Melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi Allah menyingkirkan semua bentuk hati yang kayak gunung, berlembah, berliku. Jadi jalan Tuhan adalah jalan di mana hati kita sudah tidak berbukit, berlembah, berkelok, bergelombang. Saat itulah jalan Tuhan disebut lurus. Dan dia akan datang sampai semua orang melihat kemuliaan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kejatuhan manusia itu hanya karena ketidaktaatan, saudara-saudaraku. Adam dan Hawa, semua orang kehilangan kemuliaan Tuhan karena satu hal saja. Mereka tidak hidup di dalam standar yang Tuhan sudah berikan. Apa? Taat. Akibatnya manusia mengalami kematian, kemiskinan, sakit, penyakit. Semua terjadi karena ketidaktaatan. Jadi manusia ciptaan Allah, orang percaya, gereja, banyak kehilangan kuasa dan otoritas karena mereka tidak taat. Jadi saat Adam hidup dalam ketaatan, mereka hidup dalam otoritas dan kuasa Allah. Mereka berada dalam perlindungan yang maha kuasa. Mereka bergerak dalam perlindungan Allah. Jadi jika saja saudara dan saya, gereja, keluarga, usaha, bisnis kita, anak-anak kita hidup dalam ketaatan, maka kita sedang hidup dalam naungan dan perlindungan yang maha tinggi dan maha kuasa. Dalam Mazmur 91 dikatakan, orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau nggak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi ialah tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Jadi saudara, ketika kita hidup dalam ketaatan, ada payung, ada pengayoman Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita. Saya berdoa biar kiranya kebenaran ini memerdekakan dan menolong kita semua untuk kita keluar dari sifat sikap independen dan memberontak kepada Tuhan lewat otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anak-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada, ada perlindungan, ada pengayoman Tuhan yang sempurna atas hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, yang sakit Engkau sentuh, Engkau jamah oleh bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah teguh, jadilah bersukacita kembali di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.